Memegang buah putih, Yang Nepo tampil percaya diri melibas Ding Lireng dalam pembukaan Ruy Lopez. Dengan demikian, di babak kelima, Yang Nepo unggul 3-2. Di langkah ketiga, Ding Liren mengusir gajah. Gajah mundur, kuda F6, rokade, gajah E7, D3, B5, gajah mundur, D6, C3, rokade. Yang Nepo mengantisipasi pergerakan gajah di G4 dengan dorong pion H3. Ding Liren mengalihkan gajah mengontrol main diagonal. Di langkah ke-10, Yang Nepo membuka jalur A dengan dorong pion. Ding Liren ingin menukar gajah putih yang aktif di diagonal A2-C7, kuda A5. Yang Nepo tidak ingin terjadi pertukaran. Dia mengundurkan gajahnya. Hitam C5, memperkuat dominasi pion hitam atas petak D4, juga memberi kemungkinan pion didorong ke C4 atau B4. Kalau kita perhatikan struktur pion hitam, di sini ada lubang di petak D5, akibat pionnya telah didorong ke C5 dan E5. Itu berarti, jika perwira putih menempati petak D5, maka perwira putih tidak bisa lagi diusir dengan pion. Dari pemahaman inilah, Yang Nepo melangkah gajah G5, mengancam untuk melenyapkan kuda yang menjaga petak D5. Setelah pion usir gajah, Yang menukar gajah dengan kuda. Jika hitam tidak ingin menukar kuda dengan gajah, di sini dia bisa melangkah kuda D7. Hitam memukul gajah. Sekarang petak D5 hanya dikontrol oleh gajah Fianchetto. Yang Nepo melakukan pertukaran pion. Pengembangan kuda ke D2. Ding Liren menghabiskan banyak waktu berpikir, sementara Yang Nepo dengan percaya diri menggerakkan buah caturnya dengan cepat. Dia sudah memahami bagaimana seharusnya putih memenangkan partai ini. Di sini Ding Liren mengundurkan kudanya ke C6, rencana manuver ke E7. Sebelum kuda melangkah ke E7, Yang Nepo membawa gajah ke D5. Di sini Yang Nepo mengincar pertukaran gajah Fianchetto. Ding Liren menukar benteng, menteri kali benteng. Terlihat menteri putih menguasai jalur A. Ding Liren ingin membawa bentengnya menguasai jalur A. Dia terlebih dahulu menteri D7. Memberi ruang bagi benteng bergerak ke A8, lalu benteng E1, dengan kemungkinan benteng manuver ke E3. Hitam benteng A8. Setelah menteri diusir dari jalur A, maka tempat yang terbaik bagi menteri adalah petak D1. Mengapa menteri mesti melangkah ke D1? Mengapa bukan C1 atau B1? Di sini Yang ingin membawa menterinya ke sayap raja. Ia memiliki naluri bahwa ada celah di sayap raja yang bisa dimanfaatkan putih, di mana petak F3, G4, dan H5 bisa ditempati menteri. Ding mengundurkan gajahnya ke D8, kuda F1, manuver kuda bisa ke E3, G3, dan H2, kuda E7, pertukaran gajah, kuda E3, gajah B6, mengalihkan gajah ke diagonal B6 F2. Di posisi ini, Ding Liren mencari langkah yang terbaik. Dia mengamati kemungkinan arah serangan putih dan mengantisipasi cara bertahan hitam. Dia memprediksi kemungkinan hitam bertahan dengan pion G6. Yang Nepo melihat menterinya sedawin terhadap petak H5. Dari hasil pengamatan inilah Yang Nepo melangkah pion H4 dengan ide pion H5. Jika pion ini berada di petak H5, maka akan dilindungi oleh menteri. Ding Liren melangkah menteri C6. Jika hitam pion C4, membuka diagonal gajah, pion kali pion, pertukaran pion, hitam mengalami masalah dengan pion D6.
yang mendapat ancaman dari menteri. Di sini hitam melangkah menteri C6, menjaga pion D6 sekaligus mendukung pion C5 apabila didorong ke C4. Putih pion H5, pion C4. Putih tidak menghendaki diagonal gajah terbuka, sebab itu dia mendorong pion D4. Pertukaran pion. Sekarang diagonal menteri putih terbuka. Ding liren menteri C5, menjaga pion C4. Komputer menunjukkan langkah yang bagus, menteri B7. Tetap menekan pion E4. Menteri juga bisa mengontrol baris ke-7. Apabila kuda kali pion, gajah kali kuda. Di posisi ini, Ian Nepo melangkah menteri G4. Menekan pion G7 dengan kemungkinan kuda F5. Ding liren mengantisipasi dengan menteri E5. Kuda F3 menyerang menteri sambil mengontrol petak G5. Ding liren mengundurkan menterinya. Kuda F5, pertukaran kuda, pion kali kuda. Menteri mendapat serangan ganda. Di sini Ding liren melangkah menteri F6. Keberadaan menteri di F6 menjadi dilema bagi hitam. Fungsi menteri menjadi berkurang. Menteri ini seolah-olah berfungsi sebagai gajah. Alternatif yang bisa dipertimbangkan di sini, menteri D7. Putih belum bisa dorong pion F6, sebab menteri kali menteri. Di langkah selanjutnya, gajah bisa ke D8 lalu ke F6, menempatkan gajah sebagai perwira bertahan di petak F6. Oke, hal ini tidak terjadi. Ian Nepo menteri E4 menyerang benteng. Benteng BD8, benteng E2, melindungi pion B2. Jika hitam melangkah pion B4, pertukaran pion. Pion B dilindungi benteng dari ancaman menteri. Ding melangkah gajah C5. Pion G4, langkah yang bagus dari Ian Nepo. Putih perlahan-lahan menekan. Langkah ini juga memberi ruang bagi raja putih di G2. Hitam mengundurkan menteri dengan ide pion didorong ke D5, tetapi Ian Nepo melangkah menteri D5. Ding liren menggeser rajanya. Ian Nepo raja F1, benteng CD8. Ian Nepo menunjukkan karakternya sebagai seorang penyerang dengan benteng E4. Sebuah manuver benteng yang menyiksa Ding liren. Dengan kemungkinan benteng bisa ke G4 setelah dorong pion G5. Hitam benteng BD8. Hitam tidak memiliki pilihan langkah yang bagus akibat tekanan yang berat dari perwira putih. Pion G5 memberi tempat bagi benteng di G4, pertukaran pion, benteng G4. Ding liren melangkah benteng AD8. Jika pion F6, di sini putih bisa korban kuda di H4. Jika kuda ini diambil, pion H6. Pion kali pion, benteng skak, raja E7, menteri skak. Kita kembali. Ian Nepo mengambil pion dengan kuda. Benteng skak, raja E2, menteri skak, kuda E4 menutup skak sambil membuka jalur bagi benteng menekan pion G7. Menteri mundur, raja F3, membebaskan kuda dari pining. Menteri diadu, pertukaran menteri. Perhatikan lingkaran berwarna merah. Keempat buah putih ini memberi andil untuk mempercepat kemenangan putih dalam permainan akhir. Pion F6. Inilah alasan mengapa Ian Nepo menerima pertukaran menteri. Pion F6 semakin mendekatkan Ian Nepo pada kemenangan. Jika pion kali pion, kuda kali pion.
Raja E7, kuda skak, Raja E6, pion didorong, benteng A1, rencana benteng ke H1, tetapi benteng H4 mengawal pion bebas. Kita kembali. Di sini Ding Liren melangkah pion G6, pertukaran pion, benteng kali pion, benteng A2, Raja G4, dengan kemungkinan Raja ke F5, benteng kali pion, dan sebuah langkah yang mengakhiri perlawanan Ding Liren, benteng H6. Jika hitam memukul pion dengan gajah, benteng skak, Raja F7, Raja F5, dengan kemungkinan kuda melakukan skak di D6 dan di G5. Dan jika hitam melangkah Raja GD8, putih Raja F5, benteng A2, Raja G6, benteng A7, kuda G5, pion didorong, pion F7, Raja F8, benteng skak, Raja E7, pion promosi jadi menteri.